Orang yang berzodiak Scorpio biasanya dengan ketegasan, ya, dengan sifatnya tuh yang tajam, baik dari pendengaran, baik dari bicaranya, ya, ucapannya, juga dari tingkah lakunya juga kelihatan disiplin dan tegas dalam melakukan sesuatu, ya, apalagi dalam memecahkan masalah, selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupannya, ya, apalagi dalam situasi kondisi yang mencekam, dia pun juga bisa segera memecahkan suatu kata masalah itu dengan baik dan apa benar apa adanya gitu ya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan Anda. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya selalu mendapatkan info ramalan terbarunya ya. Karena di sini teman-teman saya akan selalu mengingatkan kepada Anda untuk teman-teman yang selalu setia, yang selalu menanti-nantikan hasil ramalan Evan Jaya. Nah, kali ini di sini teman-teman kita akan sedikit menarik nafas dulu, kita akan mendengarkan rasi ramalan ya dari hasil alam semesta. Kita akan diberikan suatu kata jawaban dari kartu untuk orang yang berzodiak Scorpio. Nah, jadi di sini kita akan melihat bagaimana ya apa saja dominan yang bakal terjadi di bulan Juni. Nanti di sini kita akan lihat juga sifat-sifat dari situasi kondisi yang bakal dialami dan akan dilakukan oleh orang yang berzodiak Scorpio di bulan Juni. Lalu akan dilihat siklus kehidupannya yang bagaimana dan apa pesannya untuk Anda, untuk orang yang berzodiak Scorpio ya. Nah, tapi di sini teman-teman, kita akan menarik dulu nafas dalam-dalam, pelan-pelan kita keluar, lalu kita tenangkan diri dulu. Kita akan melihat dari segi hasil ramalan itu bagaimana yang terbaiknya. Nah, jadi di sini teman-teman, kita akan memulai hasil ramalan dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke, teman-teman di sini saya akan membagikan, saya akan mengambil kartu pertama dulu ya. Kita akan melihat dominan apa yang bakal terjadi untuk orang yang berzodiak Scorpio. Nah, teman-teman di sini kita akan mengambil kartu pertama yaitu di sini dengan tandai Flourish ya. Terus yang kedua adalah Protection ya. Nah, jadi di sini udah tahu ya, di sini adalah satu kata Flourish dan Protection. Dengan kartu pertama, flourish ya, di sini ya, ada suatu kata perkembangan ya di sini ya. Nah, di sini ini mengatakan eh, tentang suatu kata pengalaman ya dan memberikan suatu kata penerangan dalam batin Anda ya. Karena di sini ada suatu kata-kata batin yang tidak jelas dari batin Anda terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri ya. Karena di sini untuk orang zodiak Scorpio itu sepertinya itu ada sesuatu yang membatasi suatu kata pengalaman, suatu kata penerangan, dan suatu kata hal yang baik ya, suatu kata pengalaman yang benar-benar Anda jalankan ya. Sedangkan di sini untuk yang kedua, ini ada suatu kata protection ya. Di sini ada suatu kata perlindungan ya. Di sini ada suatu kata hal yang memang ada suatu kata dukungan ya di sini ya. Di sini kayaknya suatu kata berkat dari lingkungan sekitar Anda ya. Jadi agak jarang ya di sini ya. Jadi dominan bakal terjadi ini di bulan 6 ini ada suatu kata dukung, dukungan, nasihat, dan perlindungan, mungkin berkat dari doa orang lain, ataupun juga di sini ada suatu kata flourish, ya. Di sini ada suatu kata yang memang ada suatu harus dicerahkan suatu kata batin Anda ya. Karena di sini kayaknya ada sesuatu yang terbebani dalam pikiran Anda. Jadi tidak termotivasi suatu kata hal yang baik yang bisa Anda dapatkan ya. Coba di sini kita akan lihat dulu sifat dari segi suatu kondisi yang Anda jalankan di bulan 6. Nah, di sini ada satu segi sifat situasi kondisi yang Anda jalankan ya. Di sini ada suatu kata Page of Cups, yang kedua adalah Two of Wands, yang ketiga adalah Ace of Swords. Nah, jadi di sini ini adalah suatu kata hubungan situasi kondisi yang Anda jalankan yang Anda dapatkan di bulan Juni ya. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu ya. Di sini untuk pertama yaitu Page of Cups. Ada suatu kata ide-ide baru yang Anda bakal muncul
ya, ada suatu kata keinginan yang cukup lumayan besar ya. Cuma di sini ada suatu kata potensi, ada suatu kata sifat yang terpendam di dalam hati Anda ya, yang selama ini Anda pendamkan tapi tidak pernah dicurahkan gitu loh. Tidak pernah eh, ada suatu kata hal yang untuk dirasakan ataupun dialami seseorang gitu ya. Jadi di sini ini mengatakan bahwa ada suatu kata kehidupan ya, tapi apa yang dikerjakan memang masih bisa menghasilkan sesuatu. Cuman di sini kalau saya lihat sih kayaknya suatu kata semangat hidup belum ada cukup besar ya. Itu juga kata yang bermunculan suatu kata tindakan masih direncanakan suatu kata tanda perlambatan gitu ya. Jadi di sini Face of Cup ini untuk mendapatkan suatu kata kemajuan kayaknya kayak seperti monoton ya. Jadi tidak sesuatu hal yang kehidupan itu dijalankan suatu kata keberhasilan. Satu tadi yang kedua ini ada sesuatu yang mengatakan tentang Two of Wands ya. Di sini dengan bentuk pedang menyilang ya. Ini ada suatu kata perubahan yang bakal terjadi, tapi masih butuh kesabaran yang lebih ekstra ya. Terus yang ini kalau saya lihat sih kayaknya ada suatu kata ikatan untuk mencapai suatu kata keberhasilan, tapi dengan cara kesungguhan hati ya di sini ya. Karena di sini kalau saya lihat dengan pedang menyilang, ini kayaknya sepertinya ada sesuatu yang tidak dilakukan dengan cara kesungguhan hati gitu loh. Jadi ibaratnya dikerjakan tuh secara setengah-setengah tapi tidak berdasarkan niat hati yang tulus gitu loh. Nah, jadi di sini suatu kata inspirasi, semangat yang didapatkan masih belum tercapai dengan sempurna ya. Nah, jadi di sini memang bakal ada suatu kata perubahan yang terjadi, tapi katanya hati batin Anda mungkin merasa tidak yakin ya. Nah, jadi di sini untuk yang ketiga, ya, untuk kartu yang ketiga, Edge of Swords. Ini juga ada suatu kata pedang ya di sini ya. Di sini untuk zodiak Scorpio ini, Edge of Swords ini katanya ada suatu kata semangat dalam permasalahan hidup Anda ya. Cuman di sini ada suatu kata perjuangan yang dalam Anda hadapi itu baik dari suatu kata kebaikan ataupun keburukan. Jadi di sini katanya Rakato ini mengatakan bahwa suatu kata pemikiran rasional ya, apalagi yang suatu kata yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi di sini semuanya tuh perjuangannya demi mencapai target ya gini ya. Tapi katanya untuk kartu ini hati batin Anda tuh kurang bisa membedakan yang mana baik dan mana yang buruk. Jadi ibaratnya eh, kehidupan Anda itu situasi kondisi Anda jalankan itu terasa berat sekali ya di bulan Juni ya. Untuk mencapai sesuatu, katanya di sini harus ada suatu kata kesungguhan hati, barulah bisa mendapatkan suatu kata harapan. Jadi tiga kartu ini situasi kondisi Anda tuh di bulan 6 itu ada suatu kata masalah itu harus dilakukan dengan secara kesungguhan hati lah ya. Jangan dilakukan dengan setengah-setengah, baik dari segi rencana, tujuan yang Anda capai ya mungkin banyak suatu kata pencapaian yang target, tapi tidak mendapat suatu kata harapan yang tinggi gitu loh. Jadi situasi kondisi Anda itu di sini mencapai sesuatu itu harus dengan suatu kata niat yang tulus, kesungguhan hati, dan barulah bisa mendapatkan suatu kata harapan gitulah ya. Jadi situasi kondisi Anda di bulan 6 ini cukup cukup lumayan ya cukup-cukup sulit karena di sini dinilainya dengan cara batin ya. Hati Anda itu harus sesuai dengan batinia, dengan pikiran dan jiwa Anda. Kalau jika Anda sungguh-sungguh, pasti Anda bisa mempunyai suatu kata harapan yang baik. Tapi jika tidak ya semuanya pasti akan terbuang dengan sia-sia saja ya. Sekarang di sini saya akan lihat dulu dengan cara siklus kehidupan Anda itu bagaimana di bulan 6. Nah, ini kita akan mengambil tiga kartu dengan siklus kehidupan Anda yang Anda jalankan ya. Di sini ada satu pertama yaitu Wheel of Fortune, terus yang kedua Strength, terus yang ketiga The Hierophant ya. Di sini Wheel of Fortune, Strength, dan The Hierophant. Ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama Wheel of Fortune ya. Di sini Wheel of Fortune ini tentang suatu kata kondisi saat Anda saat ini yang Anda jalankan itu banyak mengalami suatu kata perubahan, tapi penuh dengan ketakutan dalam hati Anda ya. Ini sangat seperti mencengangkan kehidupan Anda, tapi takut Anda terjadi suatu kata-kata batin yang sangat melukai hati Anda gitu loh. Jadi di sini ada suatu kata perubahan yang bakal terjadi, tapi ini
akan sangat sulit sekali untuk dihindari gitu. Jadi di sini perasaan Anda tuh ingin berubah ya, tapi hanya terucap di bibir saja gitu loh. Jadi dan selalu menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan. Kenapa kehidupan saya seperti ini dan selalu mengatakan bahwa kehidupan saya kenapa selalu tertekan batin ya, tidak mendapatkan suatu kata jalan keluar. Kenapa sih saya selalu mendapatkan seperti ini gitu ya? Apakah hati saya itu kejam atau memang saya memang selalu diberikan suatu kata kutukan atau ada sesuatu yang membuat Anda tuh susah untuk menjalankan suatu kata hubungan gitu ya. Jadi di sini apalagi dengan lingkungan sekitar Anda kan kurang bersahabat ya. Jadi di sini pada dasarnya sih memang punya pilihan untuk bisa menerima proses kehidupan supaya bisa beranjak lebih baik lagi ya gitu ya. Tapi di sini kalau misalnya Anda benar-benar bisa, pasti bisa menjalankan satu kata kehidupan yang sangat baru ya. Jadi di sini Wheel of Fortune itu sangat bagus sekali bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda ya. Cuman di sini dengan dua kata strength ya. Ini dengan kata strength ini ada suatu kata ambisi yang terpendam dalam kehidupan Anda di masa depan. Sebenarnya sih Anda pengennya Anda punya kehidupan yang baru, punya kehidupan yang benar-benar bisa Anda jalankan yang sebenarnya yang seharusnya Anda mau, yang Anda inginkan gitu loh. Tapi di sini kayaknya keinginan Anda tuh sangat kuat, tapi sepertinya ada suatu kata persyaratan ataupun suatu kata isyarat lah gitu ya. Katanya sepertinya susah untuk dibentuk dan susah untuk dicapai. Nah, jadi di sini ada suatu kata pengendalian diri yang tersalurkan ke hal yang lebih positif, tapi ya seharusnya Anda lebih banyak mengenal diri Anda sendiri gitu loh. Kata hati batin Anda tuh mengapa harus bisa seperti ini dan kenapa harus bisa seperti itu gitu loh. Jadi di sini dengan memanfaatkan sesuatu situasi yang terjadi di sini ya mungkin di sini mengenai tentang kepribadian Anda sendiri ya. Jadi kehidupan Anda tuh penuh dengan ambisi yang kuat tapi masih ada terpendam sampai saat ini gitu ya. Terus juga bagaimana dengan kartu yang ketiga, ini The Hierophant, ini mengatakan tentang sesuatu sifat yang murni ya, sifat yang murni, yang suci dari hati setiap manusia. The Hierophant ini ada suatu kata perubahan yang kehidupan, tapi yang tidak baik bisa menjadi lebih baik ya. Tapi ada di sini ada suatu kata kehidupan yang bisa membangun Anda tuh lebih positif dan lu bisa membuat Anda tuh lebih uh, mendapat suatu kata kebaikan dalam kehidupan Anda. Jadi di sini kartu ini diwajibkan bahwa Anda tuh harus meningkatkan sifat religius Anda kepada Tuhan, ya, supaya Anda tuh bisa berkomunikasi lebih dekat dengan Tuhan Anda, supaya Anda tuh banyak berdoa dan banyak berpengharapan tinggi ya, supaya Anda tuh benar-benar bisa mendapatkan apa yang diinginkan dalam suatu kata ambisi kehidupan yang bisa Anda peroleh gitu ya. Nah, jadi di sini kalau digabungkan dengan siklus kehidupan Anda itu satu penuh dengan ketakutan ya untuk membuat suatu kata kehidupan yang lebih bagus. Cuman di sini katanya ada suatu kata ambisi yang selama ini terpendam. Kamu di sini ada munculnya suatu kata apa ya, kata strength ya di sini ya. Di sini Anda tuh sepertinya tuh Anda kuat gitu loh, tapi kayak sepertinya Anda tuh lemah juga. Anda pengen mempertahankan, Anda pengennya begini begitu, tapi kayaknya Anda sangat sulit untuk dijalankan gitu loh. Jadi di sini dengan kata hierophant ini mengatakan bahwa eh, banyak berdoa lah ya, banyak berpengharapan tinggi sama Tuhan, karena apapun yang diinginkan, apapun yang dilakukan tuh memang dapat membuat Anda tuh bisa menjadi lebih baik gitu loh. Jadi di sini jangan banyak bisa berambisi, banyak bisa menyimpan rencana tujuan, tapi semuanya terpendam di dalam hati gitu loh. Jadi siklus kehidupan ini mengatakan bahwa jangan ada ketakutan ya, harus ada selalu kuat ya dalam suatu kata ambisi ya. Jadi di sini Anda berani ini melakukan suatu kata kehidupan yang baru, Anda jalankan ya. Barulah di sini Anda berhubungan dengan sang alam semesta, penguasa alam semesta gini ya. Tuhan alammu sendiri ya, ataupun Tuhan masing-masing. Jadi di sini siklus kehidupan ini memang sebenarnya bagus sekali, cuman di sini ya Anda takut melangkah jauh lebih ke depannya bagaimana gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman udah tahu ya siklus kehidupan Anda itu bagaimana tuh zodiak Scorpio di bulan 6. Jadi teman-teman untuk zodiak Scorpio itu ada satu kata flourish ya, ada satu kata protection. Jadi di sini harus ada satu kata pencerahan lah gitu ya. Jadi bukan hanya Anda melakukan bagaimana Anda terbaik ya, tapi Anda juga harus bisa melakukan yang bagaimana ada suatu kata hal yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya.
sehingga Anda benar-benar bisa dalam segala hal bidang Anda tuh bisa lebih membaik untuk Anda sendiri ataupun orang lain. Dan jangan di sini protection itu harus ada dukungan, harus ada persahabatan, harus ada perlindungan lah ya. Ada nasihat, ada berkat dari Tuhan, barulah bisa melakukan semuanya. Karena zodiak Scorpio ini satu takut-takut dalam mencapai sesuatu, takut-takut dalam berambisi, jadi semuanya tuh semua terpendam di dalam hati ya. Sebenarnya zodiak Scorpio tuh kelihatan sangat kuat sekali tapi sangat lemah di dalamnya gitulah. Jadi zodiak Scorpio tuh hampir sama dengan orang yang berzodiak Taurus ya. Tapi sebenarnya tuh sama-sama memiliki suatu kata kelemahan ya. Biasanya untuk kuat di luar tapi sebenarnya lemah di dalamnya gitu, lemah di dalam hatinya gitu. Jadi di sini apapun semua yang Anda katakan, apapun yang Anda pikirkan, Anda pendam dalam hati, semua curahkan keluar. Tapi ya demi untuk suatu kebaikan, Anda lakukan yang terbaik dalam kehidupan masa depan Anda gitulah. Jadi di sini semuanya itu ada beberapa pedang menyilang, ada satu pedang berdiri tegak ya. Di sini ini sangat mencekam kehidupan Anda ya. Di sini ada suatu kata kurang adanya keteguhan, kurang adanya percaya diri dalam melakukan sesuatu. Akhirnya semuanya pada takut-takut, semuanya itu di bulan 6 nih apapun yang Anda curahkan, apapun yang Anda pikirkan, takutnya itu semua tidak bisa tercapai dengan baik gitu ya. Nah, lalu apa kata pesannya? Di sini kata pesannya ini mengatakan bahwa divine animals, terus juga let your light shine, terus yang ketiga adalah grounding ya. Di sini saya akan kasih tahu satu persatu ya kartu ini untuk pesan Anda ya. Di sini ada satu kata divine animals ya. Ini suatu kata mungkin di sini ada suatu kata uh, perlindungan ataupun suatu kata uh, pendamping ya, dewa-dewi ataupun memang pengikut Anda yang selama ini menjaga Anda ya. Jadi di sini ada suatu kata divine animal itu hewan ilahi lah ya, binatang ilahi. Ini ada suatu kata berkat ataupun suatu kata perlindungan dari maha penguasa ataupun pengikut dewa-dewi yang bisa membantu Anda dalam satu kata pemecahan dalam masa depan Anda ya, dalam kehidupan yang Anda jalankan. Sedangkan di sini yang kedua ini adalah let your light shine, biarkanlah hatimu bercahaya gitu ya, jiwamu bercahaya. Jadi di sini gerakanlah suatu kata hati batin Anda jalankanlah dengan semestinya, Anda berubahlah seperti demikian rupa, melakukan suatu kata perubahan dalam kehidupan Anda gitulah. Jadi kembalilah Anda bersinar, buatlah hati jiwa Anda tuh kembali normal seperti biasanya, buatlah Anda tuh seperti lebih kembali bersinar, lebih kembali bersemi ya, supaya Anda benar-benar bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Terus yang pesannya yang ketiga itu adalah grounding. Grounding ini artinya adalah suatu kata pembumian. Ini ada suatu kata persahabatan dengan lingkungan sekitar Anda. Anda harus lebih banyak melakukan suatu kata sosialisasi yang tinggi supaya di lingkungan Anda itu bisa mendapatkan suatu kata terbaik dalam apa yang Anda lakukan. Jadi pesannya ini mengatakan bahwa Anda tidak perlu takut karena ada suatu kata dewa-dewi pelindung Anda ya. Di sini ada suatu kata pendamping ataupun suatu kata pengikut Anda yang bisa menjaga Anda, bisa memberitahukan Anda suatu kata pokok permasalahan dari yang di atas ya, gitu ya. Jadi di sini biarkanlah hati Anda tuh terbuka lebar, hati jiwa Anda tuh bersinar kembali. Anda yakin dan percaya diri, apapun yang Anda lakukan di bulan 6 ini bisa mendapatkan suatu kata yang terbaik. Suatu kata persahabatan di lingkungan sekitar Anda bisa membuat Anda lebih lebih percaya diri dan bisa mendapatkan suatu kata harapan kembali apa yang Anda inginkan sehingga Anda tidak hanya berada kembali di sisi nol, tapi Anda kembalilah melakukan suatu kata kebaikan supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan Anda ya. Oke, di sini pesannya nih untuk orang yang berzodiak Scorpio. Jadi di sini ya teman-teman untuk orang yang zodiak Scorpio itu udah tahu ya cukup di bulan 6 satu cukup mencekam, terus yang kedua hati jiwa Anda tuh sangat terpendam sekali ya, tidak bisa membuka hati secara terbuka karena pemikiran hati jiwa Anda tuh bisa dibilang sangat pesimis ya, tidak ada mendapat suatu kata positif, optimis dalam Anda lakukan karena semuanya itu semua hanyalah sia-sia dan tidak mendapatkan suatu kata harapan. Jadi di bulan 6 ini bukannya tidak mendapatkan hal yang baik, tapi Anda sendirilah yang kurang bisa membuka hati jiwa Anda, sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan apa yang benar-benar bisa Anda harapkan gitu. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sini ya mungkin ada sesuatu harapan yang bisa Anda tertinggal ya, masih ada harapan yang masih bisa Anda kerjakan, Anda gapai,
Tapi ya kembalilah Anda, biarkanlah let your light shine, ya, biarkanlah hati jiwa Anda itu kembali terang, kembali bercahaya terang, dan jiwa Anda itu kembali mendapatkan suatu kata positif, tidak terpuruk lagi dalam kehidupan yang sama ini Anda gapai gitu ya, Anda rasakan gitu ya. Nah, jadi di sini untuk orang berzodiak Scorpio udah cukup dimengerti untuk di bulan 6. Kiranya ya Anda benar-benar bisa mendapatkan yang terbaik lah gitu ya. Terutama ya Anda juga harus lebih banyak mengetahui bagaimana ini flourish ya untuk membedakan mana yang baik dan benar dalam kehidupan Anda. Tapi di sini jangan banyak terlalu berpikir panjang lebar karena di sini ada suatu kata protection ya, pelindungan, berkat yang luar biasa kepada Anda. Jadi di sini semua hal yang tidak yang susah, yang negatif dapat bisa Anda raih kembali dalam suatu kata pembenaran diri, dalam suatu kata hal positif, menjalankan suatu kata kehidupan ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk zodiak Scorpio. Bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut. Ya, oke teman-teman, hasil ramalan hanya sebagai bersifat hiburan. Jika sesuai dengan Anda berpikir positif. Jika tidak sesuai, anggap saja sebagai hiburan dalam meramal sesuatu. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.